Selanjutnya saya ingin menyapa kepada Sobat AMC yang memberikan pertanyaan. Ya, ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk topik saya kali ini. Yang pertama tentang bagaimana pembagian peran orang tua dalam mendidik anak selama masa homeschooling gitu ya pertanyaannya. Ini pertanyaannya memang sering sekali diberikan atau dirasakan ya, karena dirasakan oleh ibu bapak yang ada di rumah mendampingi anak selama school from home ya. Itu pertanyaannya seperti ini ya. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu ini pekerjaan utamanya sebenarnya tidak mengkhususkan sendiri sebagai guru gitu ya, atau tidak. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang latar belakang pendidikannya bukan guru, tentunya mengalami sedikit kesulitan di dalam mendampingi anak-anaknya ya di masa pandemi ini tentunya. Karena mulai dari pagi tentunya misalnya ada bapaknya dan ibu juga harus terpaksa bekerja di rumah, atau memang ada yang bekerja di luar rumah, masih tetap bekerja di luar rumah. Tentunya hal ini strateginya berbeda-beda. Nah, pembagiannya tentu saja itu tadi kita harus menyepakati tugas-tugas yang ada di rumah, membuat kembali kesepakatan-kesepakatan yang di rumah. Misalnya berapa yang harus kita perhatikan adalah berapa jumlah anak yang dimiliki. Misalnya anaknya 2, berarti kita lihat bisa dibagi dengan anak 1 oleh ibu, anak 2 didampingi oleh bapak juga bisa. Atau misalnya anaknya banyak, nah ini justru malah bisa mendampingi adik-adiknya gitu. Kalau anaknya sudah mulai besar, itu bisa dikaryakan Bapak Ibu ya, bisa diberdayakan untuk bisa membantu membackup adik-adiknya yang lebih kecil. Tentunya mereka mungkin karena ini kurikulumnya sudah berbeda ya, tentunya dengan waktu kita masih sekolah dulu, tentunya kita sudah tidak banyak mengikuti gitu, sehingga Bapak dan Ibu semuanya bisa berbagi dengan anak yang lebih dewasa. Misalnya ada anak yang lebih dewasa, tentunya waktunya juga harus dijadwal bersama, kapan adiknya bisa didampingi oleh kakaknya. Atau bisa berdasarkan jenis mata pelajaran ya. Misalnya bapak dan ibu ada yang merasa bisa untuk pelajaran yang sosialnya, nah ini anak-anak belajar atau didampingi oleh bapak ibu untuk sosialnya. Misalnya ibunya yang sosial, bapaknya yang sains gitu ya, atau yang eksak gitu, bisa juga seperti itu. Itu langkah yang kedua berdasarkan itu. Nah, langkah yang 3, Bu, saya sudah lama nggak mengikuti dan susah-susah semua, Bu. Nah, ini memang kalau misalnya seperti itu memang harus bekerja sama dengan sekolahan Bapak Ibu. Nah, sekarang dengan media online yang banyak ada, tentunya Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan itu, bekerja sama dengan sekolahan. Misalnya sekolah ada pengayaan materi atau ada bimbingan materi tertentu gitu ya, bedah soal-soal misalnya dengan sekolahan, bisa juga dikomunikasikan seperti itu. Atau misalnya bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai finansial yang lebih, bisa juga meminta jasa bimbingan belajar atau online, daripada misalnya tentunya effortnya harus dimana Bapak dan Ibu masih harus bekerja, masih harus mendampingi. Nah, itu harus disesuaikan masing-masing dengan kondisi. Intinya Bapak Ibu kita harus bisa mengukur ya, Bapak Ibu harus bisa mengukur sanggupnya gimana supaya semuanya tetap happy. Kalau Bapak Ibu seperti mungkin yang sering ada viral ya, ibu-ibu mengajari anaknya sampai dengan harus dicubit-cubit gitu ya, harus dipukul-pukul. Nah, itu yang stres tidak cuma ibu dan bapak, tetapi anak-anak juga. Sehingga dalam kondisi seperti itu, jika sudah tidak memungkinkan kondisinya, yang pertama kita memang harus minta bantuan yang lebih berkompeten, misalnya tadi guru les atau guru sekolah. Nah, kalau tidak, misalnya Bapak Ibu masih sanggup, mungkin bisa nanti dulu adik-adik sudah masih mampu, sanggup nggak belajarnya, ini waktunya istirahat, kita istirahat dulu, nanti kita ulangi lagi. Jadi memang secara emosi masing-masing harus, suami istri harus saling mengingatkan. Kalau bapaknya dan ibu salah satunya sudah mulai naik ton suaranya gitu ya,
Nah, satu harus mengingatkan, Bu, istirahat dulu, ngajarinya nanti anaknya malah stres gitu ya. Nah, itu harus kita saling mengingatkan memang. Nah, memang di dalam hal ini masing-masing keluarga sumber daya tadi yang harus dipikirkan ya, sumber daya manusia, finansial dan lain-lainnya harus dipikirkan, dan tentunya ini case by case Bapak dan Ibu bisa mengkonsultasikan, misalnya memang perlu bantuan orang untuk mengonsultasikan hal ini, mungkin secara pribadi harus disampaikan supaya nanti kita bisa bantu ya, para profesional bisa membantu bagaimana cara memanage kondisi tersebut.